Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Carmen. Judul renungan kita pada pagi hari ini 15 Agustus 2021, Janganlah kita bermegah dalam kekayaan. Ayat inti kita terdapat dalam Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kaya janganlah bermegah karena kekayaannya. Jika kita menaruh kasih sayang kita pada hal-hal duniawi, kita gagal untuk meninggikan Kristus. Iblis akan mempertahankan pikiran kita tetap asik dengan hal-hal dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat kehilangan pandangan akan kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi kita tidak bisa menyerah kepada muslihatnya. Kristus adalah sumber dari semua berkat duniawi, dan juga semua berkat-berkat rohani. Jika Dia memberi kita kekayaan, bukan berarti kita bisa mengklaimnya sebagai milik kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Paulus menghitung semua hal sebagai kerugian, supaya ia boleh menang dalam Kristus. Tetapi ketika Juru Selamat meminta harta milik kita dan pelayanan kita, ada banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat menaati Allah dan bahwa harta duniawi mereka bersama mereka, dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal dengan harta mereka. Bagaimanakah orang-orang yang berharap untuk berdiri di sekitar tahta Kristus dan berpakaian dengan kebenarannya, tidak mempercayai Allah dan takut bahwa Dia akan meninggalkan mereka menjadi melarat? Di manakah iman mereka? Bapa surgawi kita memberikan makan burung gagak, dan apakah Dia tidak akan memberi makan kita lagi? Jika kita memiliki pandangan yang benar tentang Kristus, kita tidak akan mengizinkan apapun ditempatkan antara kita dan Dia. Mereka yang belajar untuk melihat seberapa dekat mereka dapat hidup dengan dunia dan mendapatkan surga juga, akan datang cukup dekat untuk menutup pintu surga baginya. Kita harus menerima bagian agama yang menderita jika kita mau duduk bersama yang menderita di atas tahtanya. Meskipun sah bagi kita untuk memperoleh harta, uang yang kita miliki harus dianggap hanya sebagai milik yang dipercayakan bagi kita, tidak untuk disia-siakan tetapi digunakan dalam pelayanan Tuhan. Seharusnya tujuan kita ditentukan untuk mematuhi perintah kapten kita, dan dengan demikian memberikan kekayaan surgawi bagi diri kita sendiri. Kemudian, ketika segala sesuatu di dunia ini musnah, kita akan memiliki harta di surga yang tidak rusak. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan sambungan dari renungan yang kemarin, di mana firman Allah menasihatkan kepada kita manusia untuk tidak bermegah dalam kekayaan. Mengapa manusia tidak boleh bermegah dalam kekayaan? Karena The Review and Herald Maret 6 tahun 1894 paragraf 8 menyatakan, kepemilikan dunia adalah milik Kristus melalui penciptaan dan penebusan. Dunia ini milik Yesus. Adakah kita boleh bermegah dalam kekayaan? Tentu tidak. Sebab jika disebut dunia, berarti dengan segala isinya termasuk kita. The Youth Instructor Juli 12 tahun 1894 paragraf 1 berkata, Anda adalah milik Kristus, baik melalui penciptaan maupun penebusan, dan kemuliaan Allah terlibat dalam kesuksesan pribadi kita. Jangankan emas dan perak,
diri kita saja bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus. Dan bukan hanya pemilik, renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 242 paragraf pertama, berbunyi, Kristus adalah sumber dari semua berkat duniawi dan juga semua berkat rohani. Yesus bukan hanya pemilik, tetapi juga sumber. Dan tidak hanya sumber berkat duniawi serta berkat rohani. Spiritual Gifts Volume 4B halaman 90 paragraf 4 berkata, Kristus adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus menerima makanan dari pokok anggur yang hidup. Selanjutnya, dalam Kebahagiaan Sejati halaman 22 paragraf pertama, Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Mau melawan dosa? Hanya Yesus satu-satunya yang dapat tolong kita. Berikutnya dalam In Heavenly Places halaman 61 paragraf 6 berkata, Kristus adalah sumber terang, sumber kehidupan. Dan dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan hal yang serupa. The Review and Herald Januari 26 tahun 1897 paragraf 10 berbunyi, Kristus adalah sumber kehidupan kita, sumber keabadian kita. Hal ini selaras dengan perkataan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah masih ada lagi? Sudah tentu. Kita buka Manuskrip Releases Volume 20 halaman 143 paragraf 5 yang berkata, Kristus adalah sumber dari semua pertumbuhan sejati, pemelihara semua kehidupan. Dengan Roh Kudus-Nya, ia mengkomunikasikan prinsip-prinsip sorgawi dan melengkapi kehidupan rohani. Yesus tidak hanya sumber, tetapi juga pemelihara. Jadi, Yesus adalah pemilik, sumber, dan pemelihara. Tidak heran, hanya Yesus yang kita perlukan. Segalanya Allah Bapa sediakan di dalam Anak-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Fundamentals of Christian Education halaman 392 paragraf pertama, berbunyi, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Nya. Inilah dasarnya mengapa Yesus menjadi pemilik, sumber, dan pemelihara, sebab segalanya Allah Bapa telah serahkan kepada Anak-Nya. Karenanya, adakah kita bisa bermegah dalam kekayaan? Sama sekali tidak ada gunanya. Sebab segalanya dan termasuk diri kita adalah milik Yesus dan Dia yang pelihara kita. Karenanya kita seharusnya bermegah hanya dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 242 paragraf 2 berbunyi, Jika kita memiliki pandangan yang benar tentang Kristus, kita tidak akan mengizinkan apapun ditempatkan antara kita dan Dia. Inilah pentingnya pekabaran hari ini, agar kita memiliki pandangan yang benar tentang Yesus, Anak Allah, bahwa tidak ada gunanya kita mau banggakan kekayaan, sebab semuanya adalah milik Yesus. Dialah sumbernya, Dialah pemiliknya, dan Dialah yang pelihara kita. Karenanya bermegahlah karena Yesus dan di dalam Yesus. Terlebih, saudaraku dalam Tuhan, kehidupan kekal dan sorga, semuanya dapat menjadi bagian kita hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menggugah dan menguatkan pagi hari ini, bahwa tidak ada gunanya bagi kami membanggakan sesuatu apapun di dunia ini termasuk kekayaan. Karena itu semua termasuk kami adalah milik Yesus. Dan teristimewa, Dialah sumber kehidupan dan keabadian bagi kami. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, agar kami tidak hanya
dituntun ke dalam seluruh kebenaran, tetapi hidup Yesus menjadi bagian kami, dan itulah pengharapan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.